luar biasa saat pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan. Mari kita bawa untuk setiap hidup kita untuk mencari Tuhan, datang pada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Rohku yang hidup. Biarlah saat pagi hari ini datang karena membuka hati, dipenuhi Roh Kudus-Mu Tuhan, melalui dalam kehidupan kami. Salam dari aku mau balik berdiri di dalam pujian ini. Rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup menuruniku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Disuruh lagi kata pujian dari awal sombong. Rohmu yang hidup menuruniku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk bersamamu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambillah ini seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu. Kita kembali kata pujian dari awal. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup menuruniku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu yang hidup. Rohmu yang hidup menuruniku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
kasih-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Bapa. Bersyukur untuk kesehatan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk nafas ini Bapa. Bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan yang telah Kau curahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami Bapa untuk dalam setiap kehidupan kami selalu mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu mengaktifkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, Bapa berdoa dalam setiap jemaat Tuhan yang sudah datang saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan sukacita Kau lihat terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Kita membesar kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Mari saudara berikan kepada besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita masih ada sampai hari ini, masih sehat, kuat sampai detik ini, itu semua kami kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari setiap kehidupan kita selalu meninggikan Tuhan, sebab Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak disembah, Dialah yang layak mendapatkan hormat kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima pujian. Yesus, Raja di atas segala
karyamu, semua itu karena berkat anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, berkati setiap anak-anak yang ambil bagian Tuhan, yang memimpin pujian, yang singer, juga pemain musik yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan, Engkau sucikan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian, penyembahan dan pengagungan, dan akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dosa dan kesalahan kami Bapa. Mungkin ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami. Kami tolaknya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan kami bisa beribadah dengan leluasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Ayo bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Pengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati. Karena di sana ada jaminan akan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Haleluya.
Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami sebagian dari anak-anak-Mu untuk datang di tempat ini memuji dan mengagungkan nama Bapa. Seberapa pujian yang telah kami sampaikan dan dibawakan yang di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Dan sebentar kami akan dengan korban persembahan Tuhan. Seberapa kami memberi Tuhan sebagian dari berkat-Mu yang mencurahkan atas kami. Walaupun tidak sebanding apa yang menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, seberapa kami memberi buat berguna buat layanan di tempat ini. Berkat yang belum bisa memberi Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu tidak lepas dari berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan pemberian kami dan serahkan ibadah kami sampai selesainya nanti. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aku hidup hari ini
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penolong, Allah penyelamat setiap kami. Kami ada hingga sampai saat ini adalah pemurahan Tuhan, adalah kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Bapa. Pertolongan-Mu terus berkesinambungan memelihara setiap kami Bapa, menuntut kami, memimpin hidup kami Tuhan dalam segala kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan Kau ada di atas pujian kami, Kau ada di tempat ini terlebih lagi di dalam hati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layakkan kami Tuhan, terus datang memuji memuliakan Engkau, terus datang dan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan layakkan kami secara khusus hamba Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi sepenuhnya, sehingga bukan hamba yang berbicara lewat bibir ini, tetapi Engkau sendiri Tuhan memakai hidup ini Tuhan sebagai alat di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami, menghibur, menguatkan, mengoreksi, mendidik kami Tuhan hidup dan bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Satu sekali untuk berdoa. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semuanya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang tak putus-putusnya memelihara hidup kita, sehingga kita dapat beribadah pada pagi hari ini, kita bisa bertemu kembali di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh besar atas kehidupan kita. Oleh karena itu bagian kita adalah senantiasa mau datang beribadah kepada Tuhan, senantiasa mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, bukan menyisihkan atau mencari waktu yang longgar. Karena tujuan setiap kita adalah beribadah kepada Tuhan. Tujuan dan panggilan pilihan Allah atas setiap kita, atas semua gerejanya adalah beribadah. Dan hal yang lain adalah Tuhan yang akan menambah-nambahkan, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu pergumulan kita. Tuhan sendiri yang akan menambahkan
bukan menjadi tujuan di dalam hidup kekristenan, tapi tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan kita adalah mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap jiwa raga kita. Itulah yang Tuhan mau. Maka dengan demikian Tuhan juga akan senantiasa campur tangan setiap kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama dengan kita. Di dunia ini banyak hal yang akan kita alami, namun yang pasti adalah pertolongan Tuhan yang akan memampukan kehidupan kita. Pertolongan Tuhanlah yang akan memberi kemenangan bagi setiap kita dalam mengiring Tuhan. Entah itu kita setia sama Tuhan atau tidak setia, sama-sama kita akan mengalami prosesnya Tuhan. Entah itu proses yang baik atau tidak, pasti kita alami. Dan saat kita mengalami, tidak ada yang bisa menolong selain daripada Tuhan. Orang bisa saja meninggalkan kita, orang bisa saja mengecewakan kita, orang bisa saja tidak lagi menghiraukan kita. Nah, di saat-saat seperti itulah Tuhan akan hadir. Dalam pergerakan gereja mula-mula tidak diawali dengan hidup yang enak, tidak diawali dengan fasilitas yang ada, tetapi gereja mula-mula diawali dengan banyaknya penderitaan dan penganiayaan. Namun dengan proses demikian, gereja hingga hari ini ada, dan kita pun bagian daripada kesengsaraan penganiayaan kepada rasul-rasul. Kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita baca ayat 1 bagian B sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai ayat 3. Mungkin ada yang sudah menemukan firman Tuhan, bisa membacakan ayat ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 3. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang saya katakan di awal bahwa gereja mula-mula umat Tuhan pertama kali itu tidak kemudian disuguhi dengan hidup yang nyaman, tidak kemudian mendapatkan kehidupan yang layak sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Yang kadang kita berpikir bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti tidak lagi mengalami penderitaan, apalagi penganiayaan. Dan kita melihat di sini keadaan jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka diperhadapkan dengan penganiayaan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian, penganiayaan yang sangat hebat terjadi pada waktu itu. Orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka bisa dicari,
bukan untuk menerima berkat. Mereka diseret dari bait Allah. Mereka diseret dari persekutuan-persekutuan untuk menerima penganiayaan tersebut. Sangat-sangat mengerikan. Tetapi justru dalam keadaannya seperti itu, iman mereka semakin bertumbuh. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-10, coba kita baca. Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Jadi hal yang pertama tentang penderitaan atau penganiayaan adalah bagian dari kita pikul salib. Sama seperti Yesus, saat dia akan menggenapi rencana Tuhan, yaitu penebusan dosa bagi umat manusia, sesaat sebelumnya itu Yesus harus disalib. Pada saat yang menuju ke Bukit Golgota, di mana Yesus disalib, kemudian ada orang yang dipaksa untuk mengikut salib. Siapa namanya? Simon, orang Kirene. Pada waktu dia berjalan keluar dari Yerusalem, kemudian bertemu dengan rombongan di mana Yesus sedang digiring ke Golgota. Di sana ia kemudian bertemu dengan Simon, orang Kirene. Dan orang-orang itu memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Jadi ternyata buat kita adalah salib bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi salib juga merupakan paksaan setiap kita yang mau ikut Tuhan. Jadi salib bukan pilihan, oh kamu saja yang pikul salib, saya nggak usah. Tetapi setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, salib adalah paksaan buat saudara dan saya. Kenapa kita harus dipaksa? Karena pada intinya kita nggak usah penderitaan. Pada intinya kita nggak usah proses-proses lah. Kalau ada jalan yang lain, kenapa harus ikut proses? Kalau ada jalan instan, kenapa harus kita pilih jalan yang panjang? Ini pikiran kita sebagai manusia. Tetapi untuk ikut Tuhan gak ada kata pilihan tentang salib Kristus. Barang siapa mengikut Tuhan, dia wajib memikul salibnya setiap hari. Salib saudara dan saya itu berbeda-beda. Salibnya jemaat satu dengan jemaat yang lain, salibnya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan berkata lewat Rasul Paulus bahwa apapun yang kamu alami itu tidak melebihi dari kekuatanmu. Kamu sanggup dengan salibmu. Yang kita perlukan adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Seberat-beratnya tantangan itu, beban buat kita, kalau kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka kita pun juga akan memikul. Jadi yang pertama adalah kenapa harus ada penderitaan? Penderitaan adalah bagian daripada kita pikul salib setiap hari. Salibnya siapa? Salibnya Yesus. Nah, itu terjadi kepada murid-murid. Yesus sudah disalib, kemudian juga jemaat-jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka menghadapi penganiayaan yang begitu luar biasa. Mereka harus mati. Contoh adalah Stefanus. Di ayat yang kedua tadi dikatakan,
Stefanus bukan mati karena sakit. Stefanus dirajam batu bukan karena hal-hal pergumulan yang lain, tetapi Stefanus dirajam batu karena ia tidak mau menyangkal imannya. Di manakah pertolongan Tuhan? Di manakah pembelaan Tuhan? Ya, kadang pertanyaan ini sering juga muncul di dalam pikiran kita saat kita menghadapi persoalan hidup. Saat kita menghadapi tekanan dalam kehidupan ini, saat kita merasa bahwa saya membutuhkan pertolongan dari Tuhan, tetapi ternyata tidak juga terjadi. Saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan lain sebagainya, dengan harapan hidup saya bisa mengalami perubahan, hidup saya bisa mengalami kehidupan seperti orang lain, tetapi ternyata semakin kita berharap, kok penderitaan itu kok semakin bertubi-tubi mengerogoti hidup kita. Kita melihat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, bahwa apa yang kita alami jauh sebelumnya itu sudah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita. Itu sudah dialami oleh Yesus Kristus. Sebelum sesaat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa tentang masalah yang akan menimpa dalam hidupnya. Saking takutnya dia berdoa dengan doa yang sama. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa? 3 kali yang dihitung di dalam Alkitab. Tetapi dia berdoa dari maghrib sampai subuh jam 4 pagi. Dia juga mengalami hal-hal seperti itu, ketakutan. Tetapi dengan ia berdoa terus-menerus, yang kemudian Tuhan memberi kekuatan. Tampaknya di surga memberikan kekuatan untuk menghadapi proses itu. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tidak mengambil atau melaluhkan penderitaan salib itu daripadanya, tetapi dia membiarkan itu terjadi. Tetapi Roh Tuhan memampukan dia melewati itu. Kadang ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita kemudian tengking mungkin ya. Saya tengking dalam nama Yesus. Saya tolak dalam nama Yesus. Apakah orang-orang Yerusalem tidak melakukan itu? Kemungkinan di antara mereka juga berdoa seperti itu. Bahkan kematian daripada Stefanus mereka ratapi dengan sangat. Meratapi itu kan pasti ada ucapan-ucapan hati. Kenapa ini terjadi ya Tuhan? Kenapa Stefanus yang mati? Dia kan orang yang kudus, dia kan orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa mati Tuhan? Hal demikian juga pasti sering muncul di dalam pikiran kita. Kita mulai bernalar. Bahkan mungkin juga kita berpikir, adakah kuasa Tuhan yang bisa menolong saya? Mungkin hal itu juga sering kita alami dalam kehidupan kita. Sudah mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan, sudah mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, sudah mulai mempertanyakan ada daya Tuhan itu. Tidak sedikit orang Kristen, orang bergereja yang kemudian berkata, ada enggak Tuhan itu?
yang melayani. Ibadah ya ibadah, tetapi untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, itu juga masih tanda tanya. Tidak sedikit juga orang ibadah tidak takut lagi dengan dosa. Karena apa? Dalam hatinya berkata, apa ya ada Tuhan? Apa ya Tuhan melihat? Saat melakukan dosa sini sana dan lain sebagainya, tipu sana tipu sini, itu tandanya bahwa kita nggak percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Tidak berkata benar, tidak berkata apa adanya, itu juga tandanya bahwa kita sebenarnya menyangkal kehadiran Tuhan, kemahahadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita melihat kondisi daripada jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, menerpa hidup mereka. Di manakah kuasa kebangkitan itu? Di manakah kuasa Roh Kudus yang belum lama dicurahkan? Karena pada waktu itu masih dalam suasana hari Pentakosta yang terjadi di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul, bahkan 120 orang yang ada di Yerusalem, dan menerima kuasa Roh Kudus itu. Nah, setelah mulai pelayanan, terjadi penolakan yang luar biasa, terjadi tantangan yang begitu hebat dialami oleh murid-murid itu. Bahkan Rasul Paulus sendiri, Petrus sendiri mengalami tekanan yang luar biasa. Padahal ketika ia berkhotbah banyak yang bertobat. Tetapi bagaimana dengan penganiayaan yang terjadi? Seolah-olah Tuhan tidak menolong murid-murid. Seolah-olah. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam penganiayaan tersebut? Tuhan mengerjakan hal yang berbeda. Ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, bayangan daripada Petrus bisa nyembuhin orang. Tetapi tentang dirinya, tentang penderitaan, tantangan yang ia hadapi, itu kok seolah-olah Tuhan tidak menolong mereka. Nah, ternyata bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan setiap umatnya supaya kita ini semakin tekun, Bapak Ibu. Semakin tekun lagi. Yang dikerjakan Tuhan bukan langsung menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tetapi sebenarnya Tuhan sedang membentuk kehidupan kita lebih baik. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakter kita. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk kehidupan kita untuk taat di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Coba kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dibaca firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu
itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Inilah maksud daripada penderitaan yang seolah-olah Tuhan itu membiarkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi sempurna dan utuh. Jadi kesempurnaan di dalam Tuhan harus melewati yang namanya penderitaan. Harus melewati yang namanya prosesnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, berbahagialah kamu kalau itu terjadi dalam kehidupan. Jangan pernah undur daripada Tuhan. Kalau itu yang kita hadapi, berarti Tuhan sebenarnya sedang memproses hidup kita. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah membandingkan hidupmu, prosesmu dengan orang lain. Semakin kamu merasakan proses itu terjadi, penderitaan itu terjadi, seolah-olah menganiaya kamu, Tuhan sedang berperkara dengan hidupmu. Tuhan sedang memproses hidupmu dari yang hidup yang lama kepada hidup yang baru, dari hidup yang tidak berkenan kepada hidup yang berkenan bagi Allah. Nah, itu yang Tuhan mau untuk umat-umatnya. Kita harus memahami ini sehingga kita tidak mudah motong di dalam hidup ini. Kita tidak mudah pesimis tentang hidup ini. Yakinlah prosesnya Tuhan akan selesai, prosesnya Tuhan akan selesai. Tuhan sudah menentukan jalan setiap kita. Tinggal bagaimana kita mau diproses Tuhan atau tidak. Tetapi apapun yang terjadi kepada setiap kita adalah hal yang baik, mendatangkan hal yang baik, mendatangkan hal yang baik bagi setiap kita. Bahkan di ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Berbahagialah setiap orang yang diproses Tuhan. Prosesnya kita seperti yang saya katakan tadi itu berbeda-beda. Prosesnya saya, prosesnya Pak Ronald beda. Prosesnya Pak Purwadi, Pak Sarjono, Pak Gito, itu berbeda-beda. Mungkin ketika kita melihat sesuatu enak ya Pak Gito, diantar jemput sama anaknya ya. Tapi kan prosesnya sendiri juga. Enak ya Pak Purwadi, sawahnya dekat samping rumah. Mau bangun jam berapa saja udah ketemu sawahnya. Enak ya. Tapi prosesnya beda-beda. Enak ya Pak Ronald. Prosesnya Pak Ronald dia beda. Kakinya sering kumat tuh. Prosesnya kita itu berbeda-beda. Dalam perbedaan itulah Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Dia sedang menyediakan mahkota kehidupan kepada setiap orang yang mau diproses Tuhan. Tuhan sedang mematangkan kita. Tuhan sedang memberi buah yang matang kepada kita. Dan suatu saat Tuhan berkata,
kamu akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Janji Tuhan kepada umat-umat yang mengalami prosesnya Tuhan, biarkan itu terjadi. Karena prosesnya jemaat mula-mula itu mengerikan, sangat mengerikan. Saudara boleh bayangkan di zaman dahulu saat rasul-rasul, jemaat-jemaat Tuhan ibadah seperti ini, tiba-tiba ada sekelompok orang masuk ke dalam, satu persatu kita ditangkapi, diseret, dan itu dibiarkan saja. Kira-kira mengerikan enggak? Sangat mengerikan. Tetapi mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka tetap sungguh-sungguh di dalam. Jadi di dalam kesemuanya itu Tuhan sedang bekerja di balik setiap masalah yang kita hadapi. Semakin berat masalahmu, kuasa Tuhan semakin ada di dalam kehidupan kita. Seolah-olah masalah itu ingin mencabut nyawa kita, tidak memberi ampun kepada kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu mengendalikan hidup. Tuhan itu tahu segala apa yang kita alami, dan Dia sedang mengerjakan hal yang baik. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Dibaca Roma dulu. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi yang kedua adalah penderitaan memiliki tujuan ilahi. Tujuan ilahi buat setiap kita, bahwa apapun yang kita alami, dalam segala hal kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan mengerjakan hal yang baik. Hal yang baik bagi setiap kita. Kita dimurnikan Tuhan dalam iman kita kepada Tuhan. Motivasi kita dimurnikan lagi. Apapun yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau hal itu kita tinggalkan, hal itu kita buang, sehingga hidup kita ini betul-betul menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Ini penting untuk kita pahami bersama, bahwa setiap masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan kerjakan, lakukan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, beri kesempatan kepada Tuhan untuk memproses hidupmu, sabar menghadapi setiap kondisi keadaan. Sekalipun kita sebagai manusia kadang kita juga salah di dalam berucap, di dalam berpikir, di dalam bersikap, kita sangat sadar akan hal itu. Namun bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan hati yang baru, hidup yang baru, selama kita mau sadar bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Menyadari segala kesalahan itu, semakin kita sadar bahwa hanya Tuhan yang sempurna. Menyadari segala keliruan dalam kehidupan kita membuat kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan.
semakin hari semakin bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Inilah hidupku. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat yang baik. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin sadar, semakin kita sadar, semakin kita sadar. Sehingga di dalam ungkapan Yohanes ya, dalam Yohanes Pembaptis mengatakan, dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dia semakin dilihat dan aku semakin tidak terlihat. Itu ungkapan Yohanes Pembaptis saat benar-benar dia juga sebenarnya punya murid yang begitu besar, Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu Yesus muncul, dia menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa. Merasa dirinya paling kecil, merasa dirinya paling tidak berarti. Justru Tuhan mau memberikan hal-hal yang lebih besar di dalam setiap kehidupan kita. Tidak menjadi besar, tidak menjadi menyombongkan diri dan lain sebagainya, tetapi menjadi semakin merasa saya tidak bisa. Yang ketiga kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan teman-teman kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah mencobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Yesus adalah imam besar kita yang tidak hanya ada di surga, tetapi ia adalah imam besar yang mengalami penderitaan sebagai manusia. Ketika ia lahir, ia merasa lapar, ia merasa haus, ia disakiti, ia mengalami semuanya itu, mengalami penderitaan. Bagaimana ia kemudian dia meninggal? Yesus mengalami. Dalam kehidupan kita pun juga harus senantiasa sadar akan hal itu, bahwa Yesus telah mengalami. Dan ketika kita mengalami hal yang sama, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa sedih, saat kita merasa gagal dalam hidup ini, saat kita merasa tidak berguna bagi orang lain, saat kita merasa ditinggalkan, Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Kemudian juga murid-muridnya, dan kemudian juga jemaat-jemaat Tuhan mengalami hal-hal seperti itu. Dalam kehidupan kita, entah apapun yang menjadi pergumulan kita, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, yakin bahwa Tuhan mengalami apa yang dialami. Kesedihanku, Tuhan juga pasti tahu tentang apa yang menjadi kesedihan saya. Tuhan sudah tahu setiap kita. Oleh karena itu, pentingnya kita membangun hidup kita lebih lagi di dalam Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada siapa-siapa, tetapi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ayat yang ketiga di pasal Kisah Para Rasul tadi mengatakan demikian. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk
dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu bahwa Saulus adalah orang yang sangat-sangat membenci namanya pengikut Yesus. Sebelum menjadi Paulus, dia menyerahkan, dia menyeret banyak orang dari rumah-rumah mereka. Kalau seandainya ini terjadi dalam kehidupan kita, sanggup gak kita? Pastinya mungkin kita nggak sanggup. Tetapi ketika Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam hidup, maka kamu akan sanggup. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Roh Kuduslah yang akan membuat kita itu bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Sehingga di dalam Yohanes mengatakan bahwa ketika kamu diperhadapkan kepada pengadilan dunia, jangan takut, sebab Rohmu yang akan berkata-kata lewat hidup. Dan ini yang dialami oleh jemaat Tuhan, jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka senantiasa dikuatkan karena pimpinan Tuhan. Mereka tetap berharap, mereka tetap percaya karena apa? Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kuduslah yang menguasai seluruh hidupnya, sehingga nggak mudah kemudian menyerah. Oleh karena itu pentingnya hidup kita itu dipimpin Roh Kudus. Karena dalam keadaan seperti inilah Roh Kudus yang akan menolong. Di luar daripada Roh Kudus kita pasti nggak bisa. Kita pasti melawan. Pasti kita melawan saat Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan. Tetapi ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka keikhlasan, kesabaran, ketabahan itu akan ada. Bayangkan kalau seandainya kemudian dalam gereja ini diseretlah semuanya. Begini diseret sampai keluar sana. Kira-kira Pak Pur diam aja kira. Lihat butuh ini diseret di dipermalukan. Pak Pur itu diam aja bagaimana? Oh pasti yang paling ngomong paling keras lewat langkai di rumah yang saya berkata seperti itu. Oleh karena itu pentingnya setiap kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Karena dengan demikian maka kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup. Tuhan akan sanggup siapapun. Ketika siapapun diperhadapkan dengan situasi seperti itu, yakin, oh istriku pasti bisa menghadapi masalah seperti itu. Oh butuh ini pasti bisa. Saya percaya. Mungkin Pak Pur akan berkata demikian. Justru saya pasti bisa, pasti mampu, pasti Tuhan akan memimpin hidupnya. Pasti Tuhan akan menolong dia. Saat apa? Saat Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan. Dan apa akibat daripada Saulus yang berapi-api membinasakan orang percaya yang kemudian ditangkap oleh Tuhan? Ditangkap oleh Tuhan dan kemudian dia adalah saksi bahkan rasul yang sangat berpengaruh saat itu. Seolah-olah Tuhan berkata kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan pada waktu itu, Paulus yang menganiaya kamu, dan tugasmu adalah memberitakan Injil, dan tugas ini saya berikan semuanya pada Paulus. Mungkin nampak ya maksud saya. Jemaat-jemaat di
yang seharusnya lah yang akan memberitakan Injil kepada semua orang. Tetapi karena Paulus yang sangat-sangat bersikeras menyeret banyak orang, memenjarakan banyak orang, yang pada akhirnya Tuhan berkata, ini tugasmu Paulus, kerjakanlah tugas itu. Bahkan Paulus sendiri mengalami penganiayaan juga luar biasa. Ketika apa? Ketika kemudian menjadi murid Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-50. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-50. Saya bacakan di sini. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah. Jadi Paulus sendiri juga kemudian mengalami penganiayaan. Saat apa? Saat dia menjadi penginjilnya Tuhan, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dia masuk keluar penjara, dia masuk keluar pengadilan, ditampar dan lain sebagainya, dipermalukan, banyak mengalami derita di dalam pelayanannya. Tetapi Paulus tidak mundur dari itu. Dalam kehidupan kita, pada saat Roh Kudus itu bekerja nyata dalam kehidupan kita, kita tidak akan mundur. Sama seperti Paulus sebelum dia menerima Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, dia orang yang sangat-sangat mengerikan dan menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus mendiami hidupnya, maka dia pun menjadi rasul yang luar biasa. Masalah apapun yang dihadapinya, dia tidak akan mundur dari keyakinannya dan tetap menjadi orang percaya sampai pada akhirnya. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu dengan membaca dan menghormati kita. Dalam firman-Mu Tuhan Yesus berkuasa. Banyak tantangan, masalah dan namun kami percaya Roh Kudus menolong dan menguatkan dan menentukan untuk tetap memilih percaya dan hidup bersama. Terima kasih. Berkati yang telah mendapat seluruh jemaat yang telah mendengar firman. Roh Kudus memampukan kami senantiasa mengaktifkan dia dalam melakukan firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus beribadah kami. Kami percaya Kau telah memberkati setiap kami, seluruh jemaat-jemaat. Demikian kami berdoa, mereka yang berusaha kami sebutkan secara khusus yang sakit, Tuhan, pilih dan semua
tetapi cukup untuk Tuhan terhadap kita yang berpilihan sembilan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang akan berkata-kata lain dengan pekerjaan di keluarga, Tuhan senantiasa menolong, memberkati jemaat-jemaatku dimanapun mereka ada. Keluarga kami melalui Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, melalui dalam pelayanan mereka, Tuhan menolong hamba-Mu dalam pelayanannya, baik melayani di besar dengan jiwa-jiwa yang melayani, yang di dalam perintisan dan kota, di desa, di pedalaman, kami berdoa menaungi, memberkati setiap hamba-hamba dalam pelayanan umat-umat-Mu dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan Yesus Kau hadir menyatakan kuasa berkat-berkat-Mu bagi seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, memberkati dan biarlah roh takut akan Tuhan berikan sehingga Tuhan dapat Tuhan memimpin bangsa ini dengan baik. Lebih kami Tuhan yang berkati lingkungan kami, tempat tinggal kami, tetangga kami, di mana kami berada. Tuhan memberkati keamanan, ketenangan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami masuk kembali dalam segala aktivitas yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memelihara kami. Tibahkan di rumah dalam keadaan selamat juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita angkat tangan kita berdoa. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera. Dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, yang persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Terima Amin.